Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Mujahidah Ahmad dari Prodi Pendidikan Matematika 2021 dengan NPM 2103021001. Di sini saya akan menjelaskan tentang SKK dan TKK. SKK adalah singkatan dari syarat kecakapan khusus, sedang TKK adalah singkatan dari tanda kecakapan khusus. Keduanya saling berkaitan. SKK, syarat kecakapan khusus, merupakan serangkaian syarat untuk mendapatkan TKK, tanda kecakapan khusus. Sedangkan TKK adalah tanda yang diberikan setelah menyelesaikan SKK. Dalam Anggaran Dasar Gerakan Pramuka Pasal 9 Ayat 3 disebutkan bahwa salah satu metode pendidikan kepramukaan adalah sistem tanda kecakapan. Sistem tanda kecakapan ini terdiri atas dua golongan, yaitu tanda kecakapan umum dan tanda kecakapan khusus. Syarat tanda kecakapan umum atau SKU meliputi berbagai bidang dan semua pramuka pada waktunya harus mencapainya. Sedangkan SKK atau syarat tanda kecakapan khusus meliputi hanya satu bidang saja. SKK dan TKK. TKK atau tanda kecakapan khusus adalah tanda yang menunjukkan kecakapan kepandaian, keterampilan, kemampuan, sikap, dan usaha seorang pramuka di bidang tertentu, sesuai dengan usia, jenis kelamin, dan kemampuan jasmani dan rohani. Untuk memperoleh TKK, seorang pramuka harus mampu menyelesaikan SKK atau syarat kecakapan khusus terlebih dahulu. SKK berlaku bagi anggota pramuka siaga, pramuka penggalang, pramuka penegak, dan pramuka pandega. TKK bersifat opsional bagi peserta didik, sehingga seorang peserta didik dapat memiliki TKK yang berbeda dari peserta didik lain. Dengan kata lain, seorang pramuka bebas memilih SKK apa saja yang diinginkannya, sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan minat yang dimiliki. Ketentuan tentang kecakapan khusus diatur oleh Gerakan Pramuka dengan Surat Keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 134/KN/76 tahun 1976 tentang petunjuk penyelenggaraan kecakapan khusus. Tingkatan dan bentuk TKK. Kecakapan khusus hanya berlaku pada anggota muda Gerakan Pramuka atau yang biasa disebut juga sebagai peserta didik. Peserta didik ini meliputi gerakan siaga, pramuka siaga, pramuka penggalang, pramuka penegak, dan pramuka pandega. Kecakapan khusus tidak berlaku bagi anggota dewasa Gerakan Pramuka seperti pembina pramuka, pembantu pembina pramuka, pelatih pembina pramuka, andalan, dan anggota majelis pembimbing. Selanjutnya, bentuk dan tingkatan TKK. Tingkatan dan bentuk tanda kecakapan khusus untuk masing-masing golongan peserta didik pramuka adalah berbeda. Perbedaan tingkatan dan bentuknya adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk pramuka siaga, SKK untuk pramuka siaga hanya terdiri atas satu tingkatan. Tanda kecakapan khusus atau TKK untuk pramuka siaga berbentuk segitiga sama kaki terbalik, sisi alas di bagian atas, dan tidak memiliki bingkai. Untuk pramuka penggalang, SKK untuk pramuka penggalang terdiri atas 3 tingkatan dengan bentuk yang masing-masing berbeda. Tingkatannya dan bentuknya adalah purwa atau bentuk lingkaran dengan bingkai berwarna merah, madya berbentuk persegi dengan bingkai berwarna merah, utama berbentuk segi 5 dengan bingkai berwarna merah. Selanjutnya untuk pramuka penegak dan pandega. SKK dan TKK untuk pramuka penegak dan pandega sama, terdiri atas 3 tingkatan dengan bentuk purwa berbentuk lingkaran dengan bingkai berwarna kuning, madya berbentuk persegi dengan bingkai berwarna kuning, dan utama berbentuk segi 5 dengan bingkai berwarna kuning. Penggolongan SKK dan TKK.
Berbagai macam SKK dan TKK yang ada dikelompokkan dalam 5 golongan bidang. Masing-masing bidang dibedakan dengan warna dasar atau background yang terdapat di tanda kecakapan khusus. 5 bidang SKK tersebut adalah yang pertama, bidang agama, mental, moral, spiritual, pembentukan pribadi dan watak. TKK pada bidang ini memiliki warna dasar kuning. Contoh SKK TKK bidang agama, mental, moral, spiritual, pembentukan pribadi dan watak adalah SKK sholat, SKK penabung, SKK khotib, SKK muazin, dan SKK qori. Yang kedua, bidang patriotisme dan seni budaya. TKK pada bidang ini memiliki warna dasar merah. Contoh SKK TKK bidang patriotisme dan seni budaya adalah SKK pengatur ruangan atau khusus pramuka siaga, SKK pengatur rumah, SKK pengatur meja makan, SKK pemimpin menyanyi, SKK menyanyi, SKK melukis, SKK juru gambar, dan SKK pengarang. Yang ketiga, bidang kesehatan. Dalam ketangkasan TKK pada bidang ini memiliki warna dasar putih. Contoh SKK TKK bidang kesehatan dalam ketangkasan adalah SKK gerak jalan, SKK pengamat, SKK perenang, SKK penyelidik, SKK juru layar, SKK juru selam, SKK pendayung, dan SKK ski air. Yang keempat, bidang keterampilan dan teknik pembangunan. TKK pada bidang ini memiliki warna dasar hijau. Contoh SKK TKK bidang keterampilan dan teknik pembangunan adalah SKK juru kebun, SKK juru potret, SKK berkemah, SKK peternak ayam, SKK pengumpul perangko, SKK juru semboyan, SKK menjahit, SKK pengendara sepeda, SKK juru masak, SKK pencipta dirgantara, SKK pengenal pesawat terbang, SKK juru peta, SKK navigasi laut, SKK komunikasi, SKK penenun, dan SKK perahu motor. Yang kelima, bidang sosial kemanusiaan, gotong royong, ketertiban masyarakat, perdamaian dunia, dan lingkungan hidup. TKK pada bidang ini memiliki warna dasar biru. Contoh, SKK TKK sosial, kemanusiaan, gotong royong, ketertiban masyarakat, perdamaian dunia, dan lingkungan hidup antara lain SKK pemadam kebakaran, SKK pengaman lalu lintas, SKK pengaman kampung atau desa, SKK penunjuk jalan, SKK juru bahasa, SKK penerima tamu, SKK korespondensi, SKK PPPK, SKK pembantu ibu, khusus pramuka siaga, SKK perawatan anak. Selanjutnya, ketentuan dan cara pemasangan TKK. Tanda kecakapan khusus atau TKK dikenakan di lengan baju sebelah kanan, di sebelah bawah tanda khawatir. Sebanyak maksimal 5 buah TKK. Jika mempunyai TKK yang diperoleh telah lebih dari 5 buah, TKK selebihnya dipasang dalam tetampan. Tetampan dipakai sebagai selempang di baju atau dari pundak kanan ke pinggang kiri. Beberapa ketentuan lainnya mengenai SKK dan TKK. Yang pertama, hanya TKK yang ditetapkan Khuarnas yang boleh dipakai. Yang kedua, yang berhak memberi TKK adalah pembina atau pembantu pembina yang langsung membinanya atau seseorang yang dianggap ahli dalam bidang tertentu. Yang ketiga, seorang pramuka hanya dibenarkan mengenakan TKK setelah yang bersangkutan menyelesaikan SKK, mencapai tingkat SKU, siaga bantu bagi pramuka siaga, SKU rakit bagi pramuka penggalang, dan SKU bantara bagi pramuka penegak, dan dilantik sebagai pramuka pandega bagi pandega. Yang keempat, seorang pramuka tidak diperbolehkan memakai TKK untuk golongan peserta didik di bawahnya. Penggalang memakai TKK siaga, penegak memakai TKK penggalang, kecuali pramuka pandega yang boleh memakai TKK tingkat penegak. Yang kelima, TKK yang tingkatannya lebih rendah tidak boleh dikenakan
lagi setelah meraih TKK sejenis yang tingkatannya lebih tinggi. Semisal setelah mendapatkan TKK menabung tingkat madya, maka TKK menabung tingkat purwa harus dilepas. Selanjutnya, TKK tidak berlaku untuk pembina, andalan, anggota, mabi, dan pramuka dewasa lainnya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.